gadget minded, wah itu jago dia. Ada di antara kita yang agak gak terlalu suka gitu. Ada di antara kita yang sangat apatis terhadap teknologi. Dan saya nggak mengatakan mengenai gadget saja ini, mengenai overall teknologi. Ada yang mengatakan gini, Pak, inilah itu urusannya orang-orang yang pintar ngulik-ngulik itulah, aku nggak usah ikut-ikutan. Saya masuk IBM, ngerti apa saya mengenai komputer? Saya ketemu komputer PC itu pada waktu saya ngetik skripsi. Saya tadi cerita ke Pak Pur, dosen pembimbing saya namanya Pak Arif Suwadi. Masih ada ya Pak Arif Suwadi di situ, kan? Super killer. Kesenggol dikit bisa dibunuh kita. Nggak tahu masih seperti itu nggak gitu ya? Masih. Karena orangnya nggak ada, saya ceritain. Dia ngomong sendiri nih di depan kelas ya. Saya kemarin bilang sama istri saya, Mah, kalau besok saya meninggal, yang layak ada nggak ya? Loh kenapa Pak? Aku dikenal killer ya kan? Mahasiswa itu kan pasti malah nyukurin gitu. Istrinya bilang gini, Pak, kalau kamu meninggal, ini benar yang dia cerita, karena ini masalah sensitif, saya nggak berani mengarang gitu. Yang layak nanti malah banyak Pak. Kenapa? Mahasiswa itu ingin memastikan kamu meninggal duluan apa enggak. Jadi saya bilang orang ini luar biasa betul-betul. Akhirnya saya harus pakai komputer karena setiap kali maju dibilang salah, dicoret-coret gitu banyak. Ini kalau diketik mampus nih kayaknya. Itu pertemuan pertama saya dengan komputer sebelum saya masuk IBM. Big zero, nol. Pada saat saya masuk IBM, ikut tes, selesai tes saya ditanya, kamu ingin menjadi apa di IBM ini? Saya tanya, garda terdepannya IBM itu apa? Yang mengatakan bahwa the success of this company will be relying on this group of people. Saya mau ada di situ. I don't want to be in the supporting function. Apapun itu. Nah, itu kenapa saya meniti karir dimulai dari unit marketing and sales. Ya. Nah, saya tidak mengatakan kepada Anda harus menjadi seperti saya. Tidak. Hidup itu soal pilihan. Ya. Ada orang yang mengatakan, saya senang kok dengan pekerjaan yang seperti sekarang ini saya terima, dengan pendapatan yang saya terima hari ini, I'm okay. Definition sukses itu apa sih? Apakah setelah Anda menjadi CEO dari sebuah perusahaan, apakah setelah mobil di rumah itu 5? Jawabannya enggak. I can tell you right now bahwa saya barangkali lebih happy zaman waktu di mahasiswa daripada saya sekarang. Pressure-nya tinggi sekali. Anda tidak lihat berapa banyak rambut yang hilang selama 20 tahun itu. Ya, kalau nggak hilang memutih gitu kan. Ada trade off-nya nggak ada. Ya paling nggak diundang ini bisa ketemu bos-bos kayak Mas Pur ya, Mas Tiono gitu. Nah, ini trade off-nya begitu. Tapi kembali saya katakan life is about choices. Anda boleh mengatakan bahwa I like that. Terus Anda mengatakan saya nggak mau yang itu, saya mau yang ini saja, boleh. Yang Anda tidak bisa adalah ada hal tertentu itu yang paket. Jadi misalnya gini, saya mau jadi CEO, kaya raya, tapi saya nggak mau stres gitu, nggak mau kerja keras, nah itu kurang ajar namanya. Nggak ada yang bisa begitu. Ya. Kalau Anda mau kaya raya, gampang, nggak usah stres. Resep saya cuma satu untuk mbak-mbak yang belum menikah, carilah suami yang kaya. That is the only thing yang saya bisa advise ke Anda. Selain daripada itu, jalurnya ya jalur seperti yang saya tempuh ini. Ya. Boleh nggak cari suami kaya? Boleh. Diajarin nggak di sini Pak Pur? Loh, gimana? Ini bagian yang penting sekali itu Pak. Bagian yang penting sekali. Luar biasa itu pentingnya. Nah, ini ada beberapa hal. Next in 5 itu adalah ramalannya IBM mengenai 5 tahun ke depan di bidang teknologi. Dulu IBM ramalannya 10 tahun, sekarang hanya 5 tahun saja. Kenapa hanya 5 tahun saja? Karena ngeramalin 10 tahun itu sulit sekali di bidang teknologi zaman sekarang. Ya, karena industrinya bergerak sangat cepat. Banyak nggak Anda ditanya gini kalau lagi wawancara? Hobinya apa? Terus membaca.
Nah, gitu kan? Terus selalu bilang, I'm a fast learner individual. Kalau saya belajar cepet ngerti, cepet beradaptasi. Itu standar kan, bener nggak? Kalau ada wawancara kerja gitu kan? Saya juga dulu begitu ngomongnya, gitu kan? Jadi begitu masuk IBM, kita dikasih file segini tebelnya, disuruh membaca. Setiap habis selesai, teknologinya ganti. Saya bilang ini gila nih kalau gini caranya. Kita baru selesai ini teknologi barunya, jadi gak catch up dengan perubahan teknologinya gitu. Jadi setelah sekian lama di IBM, saya kehilangan hobi membaca. Karena udah enak kalau orang bilang gitu ya, udah mau muntah-muntah setiap kali harus ikutin perkembangannya gitu. Ada hal yang menarik di sini. Ya, nomor 3, Anda itu di kemudian hari nanti kalau bepergian itu sangat personalized. Di negara maju, Anda pagi-pagi mau pergi ke sekolah, ngantar anak, Anda akan cek jalur mana yang macet, jalur mana yang enggak. Anda pencet tombol shortest route, dia ngasih tahu kalau jam segini kamu lewatnya sini aja, ya kecepatannya segini aja supaya jangan kena macet. Saya pernah ikut tour di Eropa, busnya melaju di tol kenceng banget, 150-140 km. Terus tiba-tiba ya di tengah jalan depannya masih kosong, dia jadi pelan gitu. Jadi cuma tinggal 80 gitu. Gue bilang nih supir ada gendeng juga, tiba-tiba kenceng, pelan, itu maksudnya apa gitu. Saya iseng aja nanya, kenapa kok kamu dari 140 terus tiba-tiba jadi pelan? Oh, udah dikasih tahu di depan sana macet. Jadi kita disuruh pelan-pelan. Ya. Bukan kayak supir di sini, kenceng aja woy sampai sana ngerem berhenti gitu. Tebak gitu pelan-pelan. Itu kan ngabisin bensin sebetulnya. Iya kan? Jadi sistemnya udah di-develop seperti itu. Ke depan itu akan menjadi lebih personalized. 3D, TV 3D udah ada. Nanti lama-lama handphone kamu itu layarnya akan jadi 3D dan akan jadi murah kalau semua udah pakai itu. Ya, jadi yang itu filmnya Tom Cruise apa namanya? Aduh, Minority Report. Minority Report. Ada yang lihat nggak Minority Report? Ya, nah itu akan Pak, thank you Pak. Sip. Makasih banyak. Salaman lagi Pak. Enggak apa-apa. Kalau dia udah pergi mah aman. Tinggal harus dihandle satu ini. Tapi kan kita friend maksudnya. Dia mau bilang enggak, sungkan juga. Udah kadung diundang kok. Ya kan? Nah, Minority Report, kalau mungkin itu film kuno juga ya, jadi udah agak lama. Kalau cewek-cewek penggemar Tom Cruise pasti udah nonton itu. Dia nunjukin layar 3D yang sebetulnya layar animasi 3D gitu ya. Dan kegunaan dari itu akan luar biasa sekali. Termasuk di dalamnya pengenalan retina. Apa gunanya? Ada pernah mengenal konsep CRM nggak? Customer Relationship Management. Contohnya gini ya. Biar kalau dikasih begitu, Anda masih pusing, contoh aja. Nggak bisa jalan-jalan ke situ ya, bisa sih. Saya kalau di atas terus kadang-kadang juga lupa turun. Penyakit. Mbak, tadi kan Anda bantu saya dari pagi. Namanya siapa Mbak? Niken. Oke. Niken. Kamu tahu merek Giordano dong? Pernah dengar? Oke. Giordano ada di Jogja? Oke. Niken masuk ke Giordano, dia beli kaos yang V-neck, ya, terus warnanya hitam, polos, pulang. Ya. 2 hari lagi dia datang situ. CRM sistem masa depan akan mengenali Niken dari retina mata. Ya. Terus dia bilang gini, Niken, welcome back. Last time kamu beli V-neck warna hitam Giordano. By the way, baru datang yang warnanya kuning loh, bagus. Jadi, the system will tell you that. Ya, nah akibatnya apa? Bukan ada cewek atau cowok yang, mbak, kamu dulu beli apa? Coba lihat, dilihat dulu. Ya kayak gitu. Ya, masa depan itu akan dibuild dengan teknologi-teknologi seperti itu. Nah, Anda kalau tidak catch up dengan begituan, paling nggak ngerti sedikit-sedikit, Anda nggak bisa menentukan hidup gua itu mau gua arahkan kemana. Ya kan? Kalau Anda jadi SPG-nya Giordano, pasti nggak ada di sini. Ya masalah Anda kalau ke depan seperti itu. Ya. Dan waktu kita bilang, wah itu kan masih lama Pak, teknologi itu sama dulu waktu ATM.
Kamu pasti generasi yang ATM udah banyak kan waktu udah gede pegang kartu ATM. Saya enggak. Saya lihat orang pegang kartu ATM ngambil uang selalu pada waktu pertama masih dihitung uangnya keluarnya berapa. Zaman sekarang kalau keluar dari mesin ATM jarang orang yang hitung lagi. Kecuali orangnya rada pelit yang nggak tahu. Takut ditipu mesinnya gitu. Tapi udah jarang orang yang melakukan itu. Ya kan? Kenapa? Trust terhadap teknologinya udah tinggi, ya kan? Nah waktu itu ATM keluar, orang bilang orang Indonesia mana mau dealing sama mesin ini, ya kan? Takutnya kalau kurang uangnya dia mau ngamuk sama siapa coba, nah gitu kan? Benar nggak? Itu ketakutan seperti itu disebarluaskan luar biasa. Tapi kamu lihat sekarang. Nah terus perkembangannya setelah ATM apa? CDM, deposit. Kamu bukan hanya bisa narik, bisa nyetor sekarang di situ. Banyak juga yang ngomong, nah itu lebih problem lagi. Kalau yang dimasukin uangnya nanti dihitung, kita masukin 1 juta, sistemnya cuma bilang 900, gimana? Siapa ributnya sama siapa gitu, kayak selalu kayak gitu. Tapi in the end, teknologinya itu akan menang. Ya, teknologi itu hanya bisa diganggu, tapi nggak bisa dikalahkan. Orang Indonesia luar biasa kreatif. Mesin ATM di Indonesia itu sering dibobol pakai cara yang sangat tradisional. Pakai apa? Permen karet dan ini apa namanya bukan lidi ya, apa namanya kalau yang di jeruji di sepeda itu namanya apa? Bukan jeruji sepeda ya. Depannya dipasangin permen karet. Terus dia utek-utek gitu dari luar gitu supaya ada apa? Ada bel yang tarik gitu ya. Orang Indonesia itu luar biasa. Kalau dia udah desperate panggil 6 orang diangkat sekalian sebenarnya. Teknologinya tapi nggak akan bisa dikalahkan. It's a matter of gangguan-gangguan yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, baterai itu udah nggak perlu dicas lagi di depan. Kalau bapak ibu ada yang punya iPad sekarang 6 jam. Ya. Baterai BlackBerry itu udah makin lama. Zaman dulu kan sehari nggak ngecas, zaman dulu zaman saya gitu ya, itu udah susah sekali. Tapi sekarang 2 hari nggak ngecas sudah bisa. Acer, saya nggak tahu yang ini berapa jam mau mas? 2 jam? Wah, anda mesti ganti merek mas. Akan cepat rusak. Ya, saya sarankan pada anda, kalau mereknya Acer, bukanya jangan lebar-lebar, tutupin mereknya. Satu hal lagi, kalau kamu diprovok orang, ya, kamu nggak boleh terus gitu, tinggal top, tenang, senyum gitu. Kamu top apa nggak bodoh? So that's what technology is all about, ya. Yang akan merubah dunia tadi adalah yang soal baterai tadi. Bayangin kalau kamu baterai itu udah nggak perlu ini lagi dicas lagi. Sebetulnya ya teknologinya itu mas, Anda punya arloji kinetik kan? Arloji kinetik itu kan arloji nggak perlu pakai baterai, kamu goyang-goyang jalan sendiri, ya. Prinsipnya sebetulnya mirip seperti itu. What's so different about it? Cuma dia pakai kimiawi aja. Ya, jadi breathing dari O2-nya, dari CO2 yang ada, saya nggak tahu teknologinya, intinya bisa merubah itu. Nah, tahun 2009, IBM itu membuat suatu tagline untuk marketingnya yang kita sebut sebagai Smarter Planet. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda artinya apa. Tagline Smarter Planet ini didasarkan oleh 3 kenyataan utama. Nomor 1, dunianya makin terinstrumentasi. Hari ini kalau saya tanya kepada Anda, gitu ya, bawa handphone nggak? Pertanyaan itu tolong nggak menurut Anda? Nggak apa-apa, jawabnya. Iya kan? Betul kan? Pertanyaannya kalau saya rubah, bawa handphone berapa? Karena udah banyak orang yang bawa handphonenya lebih dari 1, betul? Oh, temennya pakai Flexi, wah grup itu pakai Flexi semua biar handphonenya murah, betul? Ya kan? Lama-lama punyanya 5 kali ya. Terus kadang-kadang Asia 150.000, wah di Jakarta aja ngantrinya kayak beli gudeg Juminten kali. Ya.
Ini apa? Jadi pertanyaan bahwa